Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan praobservasi bersama rekan saya Pak Agus Surono dari guru agama ya Pak? Ya. Bisa ya Pak? Dan saya pribadi, saya adalah Ramita Kasari sebagai observasi nanti. Kebetulan saya mengampu matematika. Oke? Assalamualaikum Pak Agus Surono. Salam Bu Mita. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Begini Pak, nanti kan saya akan melakukan observasi nih sama Pak Agus Surono. Yeah. Nah ini kita observasi dulu, kita tanya-tanya dulu supaya nanti di perencanaannya saya tahu apa yang akan Bapak lakukan. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, dari tujuan pembelajaran yang nanti Bapak akan sampaikan apa ya Bapak? Nanti berkenaan dengan materi kalian di awal semester ini kan babnya yang pertama kan ada toleransi, toleransi agama, Toleransi hidup agama rukun dan bertoleransi. Dan nanti tujuannya supaya anak-anak ini mampu menganalisis lah hukum-hukum toleransi, kemudian nanti anak-anak juga dapat mengaplikasikannya dalam dirinya. Karena di Indonesia ini kan dalam kehidupan mereka. Itu kan di Indonesia agamanya banyak, gitu. Terutama kalau kita sendiri sebagai umat Islam itu kan harus toleransinya juga sangat kuat. Oke. Jadi Pak Agus ini memiliki tadi dua ya Pak, dua tujuan ya. Yang pertama itu mampu menganalisis dasar-dasar toleransi, terus kemudian yang kedua mengaplikasikan. Oke. Pertanyaan yang kedua Pak, pembelajaran Bapak nanti area pengembangannya yang ingin Bapak tuju apakah Pak? Kira-kira? Yang pertama tadi kan berkenaan dengan dasar hukum ya. Jadi dasar hukum ya anak-anak nanti akan dibekali beberapa materi khususnya tentang dasar-dasar agama. Kemudian nanti anak juga nanti saya berikan keleluasaan untuk mencari dalil melalui dari Al-Quran, kemudian juga hadis dan juga berbagai literasi. Kemudian pengembangan toleransinya nanti anak akan bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, permasalahan-permasalahan ada supaya anak ini tahu bagaimana caranya mereka mengatasi masalah, kemudian menimbulkan solusi yang terbaik untuk anak-anak. Oke. Berarti intinya fokusnya di ilmunya, kemudian bagaimana dia mengembangkan atau mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari mereka. Oke, luar biasa Pak. Mungkin pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga, strategi apa ya untuk penyampaian jenengan di dalam pembelajaran nanti di dalam kelas? Strategi Pak Agus bagaimana? Yang pertama itu kan anak-anak nanti kan berkenaan dengan dasar ilmu agama ya Bu ya. Jadi anak-anak nanti rencananya saya ingin anak itu nanti ke perpustakaan, kalau tidak perpustakaan ya kemana gitu. Kemudian yang kedua nanti saya mau pakai model problem apa itu JPLP, PBL problem based learning. Oke. Berarti mereka cari data sendiri. Iya, pendekatannya. Sehingga nanti anak-anak bisa fokus dan mengerti untuk dari tujuannya tercapai, kemudian anak-anak juga dapat mengaplikasikannya. Oke, berarti intinya model pembelajarannya PBL, problem-based learning, pendekatannya mungkin bisa kalau dia mencari data mungkin bisa pendekatannya bisa inquiry Pak. Nah, terus boleh. Terus kemudian di pertanyaan berikutnya, media apa Pak yang Bapak harus siapkan di dalam pembelajaran? Nanti rencananya saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Keren. Berdiferensiasinya apa Pak? Ikut itu loh Bu. Apa CGP itu akan berdiferensiasi ada banyak Pak. Anda gaya belajar, ada kemampuan dari kemampuan yang berbeda melalui tes diagnostik misalnya, atau mungkin dari kesiapannya. Kalau Bapak dari mana ini atau nanti ada yang lain? Nanti ya mulai dari
kesiapannya dulu anak-anak. Kemudian setelah itu ya nanti kemudian saya berikan permasalahannya, sehingga mereka tahu oh ini ada dasarnya hukumnya, kemudian ada permasalahannya, sehingga mudah nanti untuk anak-anak itu memecahkan problemnya atau memecahkan tantangan di masa depannya. Wih, luar biasa. Diferensiasinya berdasarkan kesiapan ya? Ya, kesiapan. Oh, berdasarkan kesiapan. Luar biasa sih Pak. Mungkin kalau pertanyaan terakhir, kira-kira kapan ini Pak saya bisa ngobserver Pak Agus Rono? Ini hari apa? Hari Jumat ya Bu ya? Jadi saya ada jam di kelas 11 itu hari Rabu. Hari Rabu minggu depan. Oh, oke, hari Rabu. Berapa ya saya lupa itu? Rabu, kebetulan Rabu saya kosong Pak. Oh, siap Bu ya. Nanti tanggal berapa itu? 17 okay. Januari 2024. Siap. Disiapkan dengan luar biasa Pak, karena rencananya cukup luar biasa. Itu berdiferensiasi pastinya sangat menarik. Nanti saya insya Allah akan jadi observernya jenengan. Oke. Terima kasih Bu atas dukungannya, dan mohon masukannya supaya saya ini nanti kedepannya lebih baik lagi. Wah, sama-sama Pak, sama-sama belajar. Oke, demikian percakapan observasi yang telah kami lakukan. Apa yang direncanakan oleh Pak Agus Rono semoga berjalan dengan baik. Dan kami akhiri. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini bermanfaat. Bismillah wa bisyawati Rasulillah al-Fatihah. Selesai. Terima kasih. Masuk semua ya? Tidak ada yang sakit? Sudah sarapan? Siapa yang belum? Ya nanti beli sendiri. Baik, teman semuanya, kemarin kita sudah mempelajari tentang bab toleransi. Ya, kemarin kalian mendapatkan tugas ada 3 kelompok, yaitu tentang hukum menghadiri perayaan hari raya agama lain. Kemudian yang kedua adalah doa bersama dengan umat beragama. Yang ketiga adalah batasan toleransi. Kemarin kalian saya suruh untuk mencari hukum sesuai dengan dalilnya, kemudian dengan ijtihadnya para ulama, kemudian dengan dalil kesimpulan dari para ulama. Yang ada warung buka, ya, orang makan di situ, ya, pas puasa Ramadan, sikapnya bagaimana? Tidak perlu itu ditutup, dan sebagainya, tidak perlu. Karena apa? Orang yang jualan itu juga perlu untuk mencari nafkah, juga memfasilitasi orang-orang yang tidak berpuasa dengan ketentuan tertentu. Contoh, yang bekerja berat kan mesti tidak berpuasa. Maka toleransi itu tumbuh dalam diri kita, bukan orang lain untuk mengerti diri kita. Paham ya? Oke. Silahkan kalian untuk membuat kelompoknya masing-masing. Seperti kemarin dibuat meja kotak. Nanti langsung kita presentasikan beberapa yang sudah kalian tangkap, yaitu melalui dari dalil Al-Qur'annya, kemudian dalil para ulama, kemudian hasil ijtihadnya. Itu ya. Silakan langsung membuat per kelompok.
Saya akan mulas lagi. Ada surah Al-Kafirun. Di sini ada ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'bidum ma abattum. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Nah, sekarang silahkan kalian mantapkan sendiri persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Saya beri waktu 30 menit untuk membahas soal yang belum terselesaikan. Bisa boleh browsing. Nanti kelompok 1 langsung maju untuk presentasi hasil temuan kalian ya. Hasil temuan kalian. Kelompok 1, ayo perwakilan saja, jangan semua anggota. 5 boleh, 4 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 hasil temuannya salah satunya adalah di surah Al-Kafirun. Jadi surah Al-Kafirun itu bebas untuk menentukan agama masing-masing. Jadi toleransi itu tidak harus memaksa orang lain memahami
diri ya, tapi diri kita lah yang harus memahami orang lain. Kemudian terima kasih kembali untuk kelompok 1 sudah memberikan penjelasannya yang cukup jelas. Kemudian tadi baik, untuk minggu depan kita karena waktunya sudah tidak cukup, maka minggu depan kita lanjutkan di kelompok 2 dan 3. Jadi tetap semangat, lanjutkan pekerjaan kalian. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya sebagai observer. Kemarin saya setelah melaksanakan peran saya sebagai observer di kelasnya Pak Agus Rono. Terus kemudian kali ini saya akan mewawancara dari pasca observasi saya di kelasnya Pak Agus Rono. Saya Rahmita Kasari dan ini beliau Pak Agus Rono. Kita mulai sekarang, Pak. Iya, boleh Bu. Oke, langsung saja ini. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak, dari kita observasi kemarin. Pertanyaan yang pertama, perasaannya Pak Agus Rono setelah pembelajaran kemarin, melakukan pembelajaran kemarin itu bagaimana? Alhamdulillah Bu, kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang saya rencanakan kemarin ketika kita awal observasi itu. Ya alhamdulillah saya senang dan plong, meskipun agak deg-degan Bu. Karena belum pernah Bu, belum mengalami pembelajaran metode yang seperti itu, jadi agak takut gimana. Oh, okay. Tapi semuanya berjalan lancar. Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Kalau boleh, ini saya mengulang lagi, Pak. Bapak apakah bisa menceritakan kembali yang jadi langkah-langkah pembelajarannya Pak Agus Rono kemarin? Langkah-langkahnya kemarin saya itu yang pertama itu saya menggunakan metode pembelajaran PBL, Person Learning. Kemudian saya membuat 3 pertanyaan yang di situ terdapat permasalahan tentang toleransi. Setelah itu saya berikan kepada anak dan anak membahas. Jadi saya kepengen mengungkap menggali mereka itu pengetahuannya dan juga menggali tentang bagaimana cara mereka untuk memecahkan masalah. Seperti itu. Berarti semua berjalan dengan baik. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira kalau saya bertanya begini, kekurangan dan hambatan saat pembelajaran kemarin apa ya, Pak? Wah, banyak. Pak Agus Rono. Banyak Bu, kekurangan. Berjalan yang baik loh, berjalan dengan baik loh tadi. Nah, sekarang Banyak, kalau Bu. berjalan dengan baik, harusnya tidak banyak dong. Ya. Ada hambatannya. Ya gimana ya? Ya banyak Bu. Kemarin tuh salah satunya ketika saya mulai masuk itu saya menerangkan beberapa dan menceritakan permasalahan, tetapi banyak ya ada beberapa anak yang kurang begitu paham dan kurang begitu memperhatikan. Ya, dan juga ketika ada diskusi di situ juga ada yang kurang kurang semangat dalam mengerjakan. Saya juga bingung itu solusinya gimana, nanti masih PR buat saya. Kira-kira kenapa, Pak ya? Ya mungkin ya namanya anak ya Bu ya, mungkin masalahnya macam-macam. Mungkin dalam satu kelompoknya itu yang mungkin kurang aktif atau ada kurang rasa untuk berbagi atau bagaimana, atau mungkin anak itu punya masalah sendiri. Saya nanti butuh tindakan yang lebih lanjut. Iya, karena ketika berkelompok itu Pak, ada beberapa anak-anak yang mungkin tidak sesuai dengan anggota kelompoknya. Tapi ya itu memang pinter-pinternya guru sendiri untuk bagaimana kita sebagai pendidik, yang menurut saya kita sebagai pendidik itu bisa membimbing anak bekerja sama tim itu. Nah, menurut Pak Agus Rono kan sudah tahu nih tantangannya, hambatannya, kekurangannya kemarin. Nah, kira-kira untuk
strateginya apa? Untuk kedepannya nanti mungkin anak-anak kan saya beri beberapa pendekatan tertentu Bu. Ya karena melihat situasi kemarin itu ya saya juga kemarin asik diskusi dengan beberapa kelompok ya, kemungkinan saya kurang perhatian dengan kelompok itu, dan nanti kan saya lebih aktif lah nanti kepada anak-anak supaya pembagiannya rata, kemudian nanti memperhatikan kebutuhan anak. Nah, ini penting. Mungkin saya pernah mengatakan kebutuhan anak, karena kebutuhan anak itu nanti akan berpengaruh pada pendidikan dia, pada keterampilan dia, dan sosialnya juga. Ya berarti kita harus bisa menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan dengan sempurna dulu sebelum pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik tadi. Oke, terima kasih Pak Gus Rono. Terima kasih banyak hal yang saya pelajari dari panjenengan, dari Pak Gus Rono sendiri. Semoga kedepannya apa yang sudah kita kerjakan terus kemudian kita evaluasi menjadi perbaikan kita dan semoga jauh lebih baik. Terima kasih juga Bu sudah mau mengobservasi saya. Sama-sama. Nah begitulah wawancara saya dari hasil pasca. Kemarin kita sudah melakukan kemudian pelaksanaan, dan ini pasca observasi. Dan hasilnya bagus, hanya mungkin banyak hal yang perlu diperbaiki dari Pak Gus Rono, dan Pak Gus Rono sudah menyiapkan strateginya. Semoga nanti kedepannya akan berjalan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.